Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat notasi sigma. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat sifat beserta contohnya ya. Pertama, yaitu sifat pertama. Kita lihat di sini ada sigma mempunyai batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya N dengan rumus fungsi UI. Nah, ini bisa kita tulis menjadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah sampai UN ya. Ini contohnya kita lihat. Sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atas 4 dengan rumus fungsi I kuadrat. Nah, ini I-nya ini bisa kita isi mulai dari 1 sampai 4. Ya, menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya 30. Ingat ya, ini sigma itu penjumlahan beruntun. Ini sifat yang pertama, sifat umumnya ya. Lanjut ke contoh kedua. Jika ada sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya N mempunyai rumus fungsi UI, sama dengan sigma dengan batas bawah J sama dengan 1, batas atasnya N sama rumus fungsinya UJ. Ini nilainya sama. Jika batas bawahnya sama, batas atasnya sama, rumus fungsinya sama, ini nilainya akan sama. Contohnya, nah ini contohnya ya. Untuk sifat yang kedua, kita tahu di sini adalah sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya 4 dengan rumus fungsi I kuadrat. Nah, rumus fungsinya I kuadrat. Yang samping ruas kanannya sigma dengan batas bawah J sama dengan 1, batas atasnya 4 dengan rumus fungsi C kuadrat. Sama-sama batas bawahnya sama, batas atasnya juga sama, rumus fungsinya juga sama, cuma beda variabel aja ya. Nah, ini sama, nilainya sama antara ruas kiri dan ruas kanan, hasilnya juga 30 ya. Kita masukkan, kalau nggak percaya kita hitung sendiri, nanti hasilnya sama 30. Lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, jika ada sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya N dengan langsung konstanta. Konstanta itu apa sih? Konstanta itu bilangan tanpa variabel. Jadi dia itu berdiri sendiri, tidak ada ewangnya. Ewangnya gak ono, sendirian. Kasihan ya. Langsung nggak ada variabelnya, langsung bilangan langsung. Jadi bisa kita lakukan perhitungan langsung, batas atas bisa kita kalikan langsung dengan konstantanya atau angkanya tadi. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya 10 dengan langsung konstanta ya tanpa variabel yaitu 2. Itu bisa kita lakukan perhitungan, yaitu batas atasnya kita bisa langsung kalikan dengan konstanta yaitu 10 kali 2 hasilnya 20. Udah ya? Mudah sekali. Lanjut ke sifat berikutnya yaitu sifat keempat. Nah, sifat keempat itu ada sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya 4, konstanta dikali dengan rumus fungsi UI. Ini bisa kita ubah, konstantanya bisa kita pindah ke depan menjadi K ini konstanta ya, konstanta dikali sigma batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya N. Nah, dengan rumus fungsi UI. Nah, untuk lebih memperjelasnya, nah ini loh. Ini sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya 4 dengan rumus 2 dikali I kuadrat. Ini duanya bisa dipindah ke depan ya, jadi 2 dikali sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dikali batas atasnya 4 rumus fungsinya I kuadrat. Itu bisa menjadi 2 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat tuh kurung ya, menjadi 2 dikali 30 sama dengan 60. Nah, nilai 60 ini sama dengan
yang ini, yang pertama yang belum diubah. Kalau kalian nggak percaya bisa dihitung. Jadi kita masukkan dari angka 1 sampai 4 ya, langsung 2 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 2 kuadrat dan seterusnya, nanti hasilnya akan sama 60 ya. Kalau nggak percaya coba aja. Ini untuk mempermudah saja ya. Jadi konstantanya menjadi 2 dikali sigma, atau 2 menjadi perhitungannya seperti ini ya. Lanjut ke sifat ke 5. Nah, sifat kelima ini sigmanya dikalikan dengan rumus fungsi. Nah, rumus fungsi UI kurang lebih ditambah, bukan kurang lebih ya, ditambah atau dikurangi dari rumus fungsi VI ya. Ini bisa menjadi sigma dengan batas bawah 1 dan batas atas N UI ditambah atau dikurangi sigma dan batas bawah I1 batas atas N dengan V2. Nah, untuk lebih memperjelasnya, ada soal seperti ini. Sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 batasnya 5 dikalikan 3I kuadrat ditambah 2I. Ini bisa dikalikan, jadi dipisah ya. Jadi sigma ini dikalikan 3I kuadrat dulu menjadi sigma. Dan batas bawah I sama dengan 1 batas 5 3I kuadrat, terus ditambah sigmanya kita kalikan 2I menjadi sigma. Dan batas bawah I1 batas atasnya 5 dengan rumus fungsi 2I. Nah, ini kan sigma dengan batas bawah I1 sama dengan 1 batasnya 5. 3I kuadrat ini kan sama dengan rumus yang sifat yang keempat. Jadi tiganya bisa kita oper ke depan. Nah, jadi seperti ini. 3 dikali sigma dengan batas bawah 1 sama I sama dengan 1. Batas atasnya 5 dengan rumus I kuadrat ditambah, nah, 2-nya ini pindah ke depan ya, 2 dikali sigma dengan batas bawah I1 dan batas atas 5. Kita masukkan dari angka 1 sampai 5, yang ketiga ini jadi 3 dikali dalam kurung 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tutup kurung ditambah 2 dikali sigmanya ini ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 tutup kurung ya. Hasilnya adalah 3 dikali 55. 55 ini dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat ditambah 2 kali 15. 15 dari mana ya? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Perkalian didahulukan, maka hasilnya adalah 195. Nah, 195 ini kalau kita cari secara langsung tanpa rumus ya sama saja. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Kita masukkan nilai I batas bawah I sama dengan 1 sampai 5 ya, dimulai dari angka 1 sampai 5 maksudnya ya. Kita masukkan ke rumus ini. 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ya, kita operasikan dulu, nanti ditambah 2 ya, ditambah 3 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2, kita operasikan dulu, ditambah 4, nanti hasilnya sama. Ini untuk permudah saja ya. Kalau nggak percaya coba hitung. Ini jangan dipencar seperti sifat ini, coba hitung yang ini aja. Yang sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 batas atasnya 5. Langsung dimasukkan saja 1 sampai 5 di rumus fungsi ini. Nanti hasilnya akan sama. 195. Ya, kalau nggak percaya ya, coba sendiri. Lanjut ke sifat berikutnya, yaitu jika ada sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya adalah M dengan rumus fungsi UI ditambah dengan sigma dengan rumus fungsi sama, tapi batas bawahnya itu ternyata adalah total dari batas bawah ditambah batas atas sebelumnya. Batas bawahnya yang sigma kedua ini loh, rupanya adalah I-nya itu merupakan batas bawah dan batas atas sebelumnya, penjumlahan dari batas bawah dan batas atas sebelumnya. Nah, dengan batas atas baru yaitu N. Nah, rumus fungsinya sama, itu bisa ditulis menjadi sigma, jadi rumus sigma baru ya. Sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya N,
rumus fungsinya UI tetap karena rumus fungsinya sama ya. Itu bisa dilakukan penjumlahan jadi sigma baru ya, seperti ini. Kita akan lihat contohnya seperti ini. Nah, ini ada sigma, diberikan ada sigma. Yang pertama itu adalah sigma. Ini rumus fungsinya sama, I kuadrat sama I kuadrat sama ya. Nah, batas bawah sigma yang pertama ini I sama dengan 1 ya. Batas atasnya 3. Nah, sigma yang kedua ternyata batas bawahnya 4. Nah, 4 ini ternyata adalah penjumlahan dari batas bawah dan batas atas dari sigma yang pertama. Dan batas barunya itu adalah 5. Ini bisa digunakan menjadi rumus sigma baru menjadi sigma batas bawahnya 1 sampai 5 I kuadrat. Jadi seperti ini. Maka bisa kita tulis dalam kurung 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat hasilnya 55. Ini ya hasilnya dari sigma dengan batas bawah I1 pada atas 5 dengan rumus fungsi I kuadrat itu hasilnya 55. Tapi kalau kita cari sendiri-sendiri, ini kita masukkan 1 sampai 3 ini di rumus fungsi I kuadrat. Nanti kita jumlahkan. Ini juga hasilnya nanti juga akan sama 55. Ini cuma rumus ini untuk mempermudah. Sifat ini untuk mempermudah ya. Kalau ada ketemu seperti ini, sigmanya bisa berubah jadi seperti ini, gitu loh ya. Lanjut ke sifat berikutnya. Sifat berikutnya ini adalah mengubah batas bawah maupun batas atas dari notasi sigma. Nah, jika kita ingin memperkecil batas bawah suatu notasi sigma, maka batas atasnya juga harus diperkecil. Yaitu kalau misalnya batas bawahnya kita kurangi dengan 2, ya K ini konstanta ya maksudnya ya, maka batas atasnya juga kita kurangi dengan 2. Nah, tetapi dalam rumus ini, pengecilan ini, kalau dikecilkan maka rumus fungsinya maka akan ditambah kebalikannya dari pengurangan jadi penjumlahan. Berarti rumus fungsinya itu ditambah. Nah, contoh seperti ini ya. Ada sebuah sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya N, rumus fungsinya UI. Kalau kita kecilkan, misalnya 1 ini kita kurangi konstanta. Konstanta ini bisa berapapun ya, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 0 ya. Nah, kalau ini dikurangi 3, yang atas juga dikurangi 3. Tapi rumus fungsinya berubah menjadi penjumlahan. Jadi ditambah dari pengurangannya tadi. Nah, kalau kita ingin memperbesar batas atas atau batas bawahnya, ya sama saja, harus sama. Kalau ini ditambah dengan 2, yang atas juga tambah 2. Tapi rumus fungsinya, kalau dibesarkan maka rumus fungsinya harus kita tambahi pengurangan konstantanya ya. Jadi rumus fungsinya dikurangi konstantanya. Nah, ini kalau ini ditambah 3, maka atas tambah 3, maka ini rumus fungsinya kita kurangi 3. Ya, rumus yang mengandung I-nya itu kita kurangi 3. Ya, lebih mudahnya kita lihat contoh. Ya. Contoh yang atas, yang ini ya. Yang sigma ya. Dengan batas bawah I sama dengan 2, batas atasnya 5. Itu kalau kita kecilkan, ya, maka dikurangi ya, batas bawah dan batas atasnya kita kurangi. Misalnya kita kurangi 1, ini kita kecilkan, kita ubah menjadi batas bawahnya 1, batas atasnya 5. Jadi yang bawah dikurangi 1, yang atas dikurangi juga 1. Jadi menjadi sigma batas bawahnya 1, batasnya 4, tapi rumus fungsinya I-nya ini, I-nya ini menjadi ada penjumlahan. Kalau ini dikurangi menjadi penjumlahan. Kalau ini kan tadi dikurangi 1, maka I-nya berubah. Jadi 3 dalam buka kurung 1 ditambah I kuadrat. I ditambah 1 kurung kuadrat gitu ya. Ditambah 2I lah. I-nya ini menjadi penjumlahan tadi ya. Jadi ada penambahan konstanta dalam rumus fungsinya. Jadi 2 dalam kurung 1 tambah I. Nah, kalau kita I kuadrat itu 1I ditambah 1, maksudnya dikuadratkan itu tambah dalam kurung I ditambah 1 tutup kurung dikalikan I tambah 1 tutup kurung ya, itu menghasilkan seperti ini. Kalau kita jumlahkan, kita hitung, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, hasil ini sigma dengan rumus batas bawah
I sama dengan 1, batas atasnya 4, dengan rumus fungsi 3I kuadrat ditambah 8I plus 5, itu nilainya akan sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 2 pada 5 dengan rumus fungsi 3I kuadrat ditambah 2I. Ini nanti nilainya sama. Kalau kalian kalau dicari ya, nilainya sama. Ini untuk yang mengecilkan ya. Sekarang contoh untuk yang memperbesar. Contoh yang memperbesar. Nah, memperbesar batas bawah maupun batas atasnya. Ini ada contoh sigma dengan batas bawah I sama dengan negatif 2, batas atasnya 3. Nah, ini kita perbesar menjadi 6. 6 itu kan ditambah 3 ya. Min 2 ditambah 3 yang jadi 1. Ingat ya, rumus fungsinya kita tambah konstantannya. Jadi I-nya ini kita tambah menjadi, kalau kita tambah maka kebalikannya ya, dikurangi ya. Kalau ditambah diperbesar jadi dikurangi ya. I-nya dikurangi. Jadi 3, I-nya ini menjadi I dikurangi 3 ini ya. I dikurangi 3 kuadrat ditambah 2. Nah, I-nya ini menjadi 1 kurangi 3. Kalau yang tadi yang atas itu kalau pengurangan menjadi penyumbelahan, I-nya di rumus fungsinya jadi tambah. Kalau ini penambahan pada atasnya dibesarkan, maka I-nya itu dikurangi konstanta untuk yang membesarkan tadi ya. Menjadi seperti ini. Kalau dihitung-hitung menjadi seperti ini ya. Sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 pada atasnya 6 dengan rumus fungsi 3I kuadrat dikurangi 16I ditambah 21. Nah, nilainya ini sama dengan sigma I dengan batas bawah negatif 3 pada atasnya I dengan batas bawah negatif 2, batas atasnya 3 dan rumus fungsi 3I kuadrat plus 2I. Kalau nggak percaya silahkan hitung, nanti nilainya akan sama antara ini dan ini, sama nanti nilainya. Coba saja kalau nggak percaya. Lanjut ke sifat yang terakhir, yaitu jika batas bawah dan batas atas sigmanya itu sama. Batas atas dan batas bawahnya sama, langsung aja kita bisa mengkalikannya. Langsung dikalikan ke batas atasnya langsung. Nah, dengan konstanta ini ya 1, 2, 3. K ini mestinya konstanta ya. Batas atasnya sama dengan batas bawahnya. Contohnya seperti ini ya. Sigma dengan batas atas 5, batas bawahnya 5, ini kan sama dengan rumus fungsi 2i. Jadi langsung saja, gak dimulai dari angka 1 karena ini langsung 5 sama ya, langsung aja 2 kali 5 sama dengan 10. Seperti itu ya. Terima kasih pertemuan hari ini tentang sifat-sifat nilai sigma beserta contohnya. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan, silakan hubungi saya. Dan jangan lupa semua materi yang saya berikan tolong dicatat di buku catatan yang baik, yang rapi. Nanti akan saya minta suatu saat nanti ya, akan saya nilai sendiri, saya tanda tangan sendiri seperti biasanya penilaian saya seperti itu. Ya, terima kasih. Jangan lupa dicatat loh nggih. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.